Set of bogeys 135, 50, Angel 60. 340. 1 tahun setelah ancaman meningkat karena invasi Rusia ke Ukraina, militer Jerman sepertinya tidak membuat gebrakan. Apa sebenarnya yang terjadi? 3 hari setelah Rusia menyerang Ukraina, Kanselir Jerman Olaf Scholz menyampaikan pidato yang membangkitkan semangat di Bundestag atau Parlemen Jerman. Dia memiliki pesan yang jelas. Agresi Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengantarkan era baru perang di Eropa, dan negara-negara kaya seperti Jerman yang telah mengurangi pengeluaran pertahanan mereka selama beberapa dekade perlu mempersenjatai diri kembali. Pidato itu kemudian dikenal sebagai Zeitenwende atau titik balik Jerman. Setahun setelah anggota parlemen Jerman memuji seruan Scholz untuk bertindak, dan ketika Scholz mengunjungi Gedung Putih pada 3 Maret 2023, orang bertanya apa yang terjadi dari titik balik itu. Hasilnya pasti beragam. Mengenai diversifikasi energi, Jerman menunjukkan hasil yang cukup kuat untuk keluar dari jaring Rusia. Badan Energi Internasional memperkirakan penurunan sekitar 57% dalam impor gas alam Uni Eropa dari Rusia sejak tahun 2021 hingga 2022. Pada tahun 2021, Uni Eropa mengambil hampir 25% minyak bumi dari Rusia. Hari ini, impor minyak Rusia lintas laut Uni Eropa dilarang. Tetapi soal rencana mempersenjatai kembali Jerman yang terjadi sebaliknya, bahkan belum dimulai. Terlepas dari fakta bahwa Scholz berkomitmen Jerman untuk akhirnya akan memenuhi standar NATO membelanjakan 2% dari PDB untuk pertahanan. Selain itu, menyediakan dana khusus 100 miliar euro atau sekitar 1.630 triliun rupiah untuk memperkuat Bundeswehr. Berlin bahkan sejak itu mengumumkan tidak akan mencapai angka 2% sampai tahun 2025. Mengenai dana khusus, sejauh ini tidak ada 1 sen pun yang digunakan. Ada banyak kendala yang dihadapi. Salah satunya proses pengadaan senjata Jerman yang sangat birokratis. Selain itu, politik koalisi yang rumit, juga hubungan sulit antara pemerintah di Berlin dan industri pertahanan. Semua itu telah mencegah pemerintah Jerman untuk mengubah kata-katanya menjadi tindakan nyata. Boris Pistorius, Menteri Pertahanan Jerman yang baru, sekarang ditugaskan untuk memenuhi komitmen Scholz. Intinya, bagaimana agar Bundeswehr yang telah lama terdegradasi menjadi kekuatan militer yang serius. Tetapi Pistorius menghadapi jalan sulit. Ini mengingat keengganan lama Jerman untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan. Dilihat sekilas, kurangnya urgensi Jerman di lini pertahanan setelah serangan Rusia di Ukraina tampak membingungkan. Bagaimanapun, Eropa sedang mengalami perang paling mematikan dalam hampir 80 tahun terakhir. Bundeswehr telah mengalami banyak masalah. Banyak pesawat mereka tidak bisa terbang karena kekurangan suku cadang. Tank mereka banyak yang rusak saat latihan. Militer negara ini bahkan telah lama menjadi bahan lelucon di kalangan ahli pertahanan di kedua sisi Atlantik. Tentara Jerman yang bertugas di front timur NATO seringkali kekurangan peralatan dasar seperti rompi anti peluru atau jaket musim dingin. Belum lagi persenjataan yang diperlukan untuk melawan musuh yang kuat. Eva Hogel, anggota parlemen Jerman untuk angkatan bersenjata, mengecam keras situasi ini. Laporan tentara kekurangan materi membuatnya terkejut dan kecewa. Dia mengaku saat kunjungan ke lapangan atau berbicara dengan personel militer tidak ada kekurangan yang dilaporkan kepadanya. Ekonomi Jerman senilai 4,3 triliun dolar Amerika menjadi yang terbesar keempat di dunia. Jadi penjelasan apapun tentang keadaan angkatan bersenjatanya yang menyedihkan menjadi sangat aneh. Tentu akan mudah untuk menempatkan semua kesalahan pada Jerman sendiri, tetapi sebenarnya tidak sepenuhnya demikian. Pendekatan lesu Berlin terhadap pertahanan sebagian juga karena kebijakan Amerika. Washington sudah lama memperlakukan Jerman dan juga sekutu Eropa lainnya seperti anak-anak yang dianggap tidak mampu mengambil tanggung jawab atas pertahanan mereka sendiri. Sebagai gambaran, Amerika pada tahun 2022 memiliki 38.500 tentara yang ditempatkan di Jerman. Ini hampir 40% dari jumlah total yang ditempatkan di seluruh Eropa.
Jerman seperti anggota NATO lainnya dilindungi oleh payung nuklir Amerika. Setiap pemerintah Amerika sejak runtuhnya tembok Berlin telah menegaskan kembali tentang jaminan itu. Semua ini menjadikan Jerman memiliki sedikit resiko dengan mempertahankan militer yang tidak memiliki perlengkapan memadai untuk berperang. Dan inilah yang telah dilakukan pemerintah Jerman berturut-turut selama 3 dekade terakhir. Kekuatan tugas aktif Bundeswehr telah menurun 60% sejak tahun 1990. Jumlah pesawat tempur turun sebesar 47% dan stok tank tempur utamanya telah berkurang sebesar 93%. Amerika kerap mendesak agar Jerman dan seluruh Eropa mengikuti jejak Washington dalam masalah keamanan Eropa. Washington dengan cepat menyalahkan orang-orang Eropa karena menyepelekan anggaran pertahanan mereka. Tetapi di satu sisi, Amerika tidak pernah menyukai upaya apapun untuk menuju swasembada Eropa, apalagi otonomi dalam pertahanan. Washington telah mengecilkan upaya semacam itu, termasuk inisiatif Inggris-Prancis tahun 1998 untuk menciptakan pasukan intervensi militer Uni Eropa yang kredibel dan dapat dikerahkan dengan cepat, atau proyek 20 tahun yang berupaya menyinkronkan penelitian dan pengembangan militer di antara anggota Uni Eropa. Apapun yang dikatakan di depan umum sangat jelas bahwa kebijakan luar negeri Amerika menginginkan Eropa patuh mengikuti perintah Washington. Dan sejauh ini Washington telah mendapatkan keinginannya, yakni Eropa yang tidak bisa membayangkan hidup tanpa postur Amerika yang besar dan permanen di benua itu. Mengingat sejarah tersebut, tidak perlu terkejut jika Zeitenwende-Schloss terbukti tidak lebih dari sebuah slogan. Kebijakan Amerika serta lingkungan strategis Jerman berfungsi sebagai disinsentif besar bagi Bundeswehr yang sebenarnya berpotensi menjadi kekuatan militer yang besar. Demikian sahabat Jiatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jiatapa.com dan www.flightzenner.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly like an eagle, fight like a falcon.